Buat kalian yang masih ngebaca huruf ro, persis kayak kalian ngebaca huruf R Indonesia, ro, ri, ro, ru, ro. Ketahuilah, gak kayak gitu baca huruf ro yang bener. Karena gue udah sering bahas, kalau misalnya huruf hijaiyah Arab itu nggak mirip kayak bahasa kita. Jangan disamain. Sebagaimana huruf ta ya, bukan kayak huruf ta gitu. Ta. Huruf kaf juga bukan huruf ka. Beda, mereka punya khasnya sendiri. Begitu pula huruf ro. Hari ini kita bakal ngebahas kesalahan-kesalahan pada saat membaca huruf ro. Sekalian kita bahas dari mana makrojnya huruf ro. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesalahan pertama pada pengucapan huruf ro yang paling laris di kalangan masyarakat kita kaum muslimin Indonesia yang tercinta, yaitu membaca huruf ro dengan getaran yang ekstra. Jadi getarannya lebih banyak daripada yang seharusnya. Gimana bacanya? Kalau misalnya mereka baca ayat tarjufur rajifah, dibacanya tarjufur rajifah. Ngebacanya ro, ri, ru. Persis kayak kita ngomong huruf R. Kayak huruf R tambah huruf O. Ro, ri, ru. Itu kesalahan besar. Karena huruf ro itu getarannya itu secukupnya aja. Ro, ri, ru, R, ir. Bukan R. R, apalagi R. Itu R banget. Makrojnya R banget tuh. R. Agak tebalkan lagi. R. Terus jangan banyak-banyak getarannya. Misalnya nih. Misal ini lidah kalian nih buat ngebentuk huruf ro. Kan lidah tuh kalau misalnya kita baca huruf R kan geter ya. Kan gitu ya. Nah, huruf ro itu getarannya tuh kayak mantulnya dikit banget loh. Kan dia mantul lidah nih. Atas bawah. Makanya bunyi getarannya ada kan. Lidahnya tuh kalau kita baca huruf R. Huruf ro cukup sebentar aja. Sejenak. Satu harokat aja. Kayak cuma naik turun 2 kali. Tak gitu mantulnya. Ir. Ur, ro, irri, urru. Bukan urru, tapi urru. Ro, bukan ro. Kesalahan kedua yang gak kalah laris pada saat pengucapan huruf ro, yaitu ngucapin huruf ro dengan membulatkan bibir. Ingat ya, udah gue ulang-ulang berkali-kali, dalam bahasa Arab itu gak ada sama sekali huruf yang berharokat o. Bibir kita boleh bundar cuma pada saat ngebaca yang harokatnya domah. Misalnya yu'minu nabih mu'minun kan nah kan bundar tuh. Tapi nggak ada sama sekali namanya harokat o. Yang ada huruf isti'la, khussodotin, qidh, kho, so. Semua terjadi karena apa? Karena lidah belakang kita angkat. Jadi jangan baca huruf ro, ri, ro, ar-rahmanir-rahim. Kalau misalnya kalian lihat kaca, baca Al-Fatihah atau baca Bismillah aja. Pas bagian Bismillahirrohmanirrohim. Kalau misalnya kalian masih baca rohim, kalian masih salah ngebaca huruf ro. Huruf ro itu bacanya gini ya. Ro. Suaranya ditebalkan. Jadi suaranya itu naik ke atas langit-langit, bukan ke depan. Kalau ke depan suara arro, kayak gitu kan. Tapi suaranya naik ke atas. Jadi anginnya ke atas tuh. Jadi tebal bacaannya. Arro, gitu ke atas langit-langit. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan arro. Jadi yang pertama tadi jangan ada getaran yang ekstra berlebihan. Yang kedua, jangan bulatkan bibir. Jadi bibirnya ke atas aja, kebuka sebagaimana seharusnya fathah. Fathah itu membuka. Jadi cukup membuka rahang. Lihat nih ya, ini kalau bukan huruf ro nih, ngebuka rahang. Fathah semuanya kayak gini. Nah, gitu ya. Nah, tambahin deh huruf ro. Bukan ro, nggak ada sama sekali bulatin bibir. Nomor 3, kesalahan pada pengucapan huruf ro, yaitu pembacaan huruf ro menggunakan pangkal lidah alias lidah bagian belakang. Jadi baca Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau nggak agak-agak mirip kayak suara orang bule, arro gitu, atau enggak agak cadel, Ar-Rahmanir-Rahim. Sebagian kiai atau sebagian ustadz di kampung atau mungkin di kota juga sering itu ngebaca kayak gini dengan alasan biar bacaannya jadi fasih. Padahal fasih yang benar itu fasih yang sesuai dengan bacaan Nabi SAW. Jadi bacanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak berlebihan, nggak pula dicadelin. Nah sekarang ada pertanyaan nih. Kalau misalnya cadel gimana kak? Kalau cadel gimana bang? Kalau bacaan gue cadel, lidah gue cadel nih. Lidahnya kependekan atau kepanjangan. Jadi nggak bisa baca huruf ro yang benar. Nggak bisa geter. Kalau misalnya orang cadel, maka dimaafkan. Jadi kalian nggak usah fokus ngebenerin huruf ro kalau emang kalian cadel. Itu uzur gitu kan. Sama kayak
Allah perintahkan kita untuk sholat berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, maka duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka tiduran. Yang penting bacaan ro itu harus getar. Dan kalau kita punya uzur karena cadel, itu dimaafkan. Semampunya aja. Nah, terus pertanyaan terakhir seperti biasa. Di mana makhrajnya huruf ro itu? Huruf ro itu dibentuk dengan mempertemukan ujung lidah dengan gusi yang pas di belakangnya gigi seri atas. Nih 2 gigi nih. Nah, di sini. Oke, gitu ya. Ro. Bukan ro ya, bukan ro. Udah tebel, bulatin bibir, itu semua orang kita banget. Yang bener ro. Dengar ya getarannya nggak terlalu banyak kan, bukan ro. Itu kan berarti getarnya berkali-kali lidahnya. Ro, gitu kan. Cukup ro. Getarannya singkat banget. Ro, ri, ru. Er, ir, ur. Ro, ir, ri, uru. Ro, ri, ru. Er, ir, ur. Ro, ir, ri, uru. Kalau kalian dengar di praktek huruf ro ini, gue tadi baca huruf ro itu ada yang tebal, ada yang tipis kan. Kalau baca ro-nya tebal, itu tafkhim artinya. Membaca ro dengan tebal, tafkhim. Kalau misalnya baca ro dengan tarkik itu lawannya tafkhim, artinya tipis. Contohnya apa? Ro, tebal. Itu fathah ya, harokah fathah. A. Ro, tebal. Ri, bukan ri. Karena ro yang harokatnya kasroh alias i, itu nggak dibaca tebal. Kalau dibaca tebal kan jadi ri. Enggak. Jadi ro, tebal. Ri, tipis. Ri. Makin sedikit lagi tuh getarnya. Getarnya makin singkat lagi, makin enteng. Ri, bukan ri. Ru, tebal, karena dia domah. Ru, tebal. Ri, tipis. R, tebal. Ir, tipis. Dikit banget getarannya. Ir. Ada orang yang masih udah tipis, tapi kurang tipis lagi. Misalnya, ir. Itu masih ada getarannya, walaupun tipis, tapi masih banyak der, gitu loh. Tipis aja, cuman tek, cuman 2 kali mantul doang tuh lidahnya. Kalau kita pakai kamera super slow motion, tek, gitu. Ir. Ur. Kalau ur, iya tebal. Arro, tebal. Uru, tebal. Iri, tipis. Nah, gimana kita tahu yang mana yang tafkhim, mana yang dia tarkik? Jadi, kondisi huruf ro itu ada yang dia tafkhim, pada ro dibaca tafkhim pada 8 kondisi. Dan dibaca tarkik pada 4 kondisi. Dan ada juga kondisi yang ro tersebut dibaca secara tafkhim dan tarkik. Jadi boleh dua-duanya, boleh pilih tuh mau tebal apa tipis. Kapan kita bahasnya? Kita bakal bahas di episode setelah ini karena bakal jadi panjang banget. Jadi yang penting kita tahu dulu di mana makhrajnya ro dan kesalahan-kesalahan semua orang-orang kita, dan kesalahan gue yang paling sering dibaca dulu sebelum belajar dulu juga, dan kesalahan semua orang pada baca huruf ro pada umumnya 3 ini tadi. Terlalu banyak getaran, bundarkan bibir, ro. Habis itu mencadelkan ro supaya lebih fasih. Elwo. Nah, gitu aja. Stay tune ya. Jangan sama sekali ketinggalan episode 2. Kalau udah nonton pertama, harus nonton yang kedua. Kenapa? Di situ dijelasin secara lengkap, detail banget. Kapan huruf ro tebal, kapan dia tipis. Kita harus hijrah guys, hijrah dari bacaan yang lama. Semoga semakin ke depan makin bagus bacaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BTW, jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas 200.000 lebih follower di TikTok dan 13.000 follower di Instagram. Semoga Allah terus berikan gue keistiqomahan buat bikin konten terbaru setiap saatnya dan terus memberikan manfaat, dan Allah kasih istiqomah dan keikhlasan selalu. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, 2 kali pahala.